Ihtiram. Hayyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita bisa melakukan rutinitas setiap hari. Ya, sebelum ibu mulai pelajaran, ibu akan mengecek dulu kondisi kelas ini. Alhamdulillah sudah bersih. Kemudian silahkan tempat duduknya jangan terlalu mepet ya. Nah, supaya absensi dulu ya, siapa tahu nanti ada yang udah hadir ya. Sati, Naurul Imtinan, Muslimah, Anggrian, Safa, Kaide, lambang dari organisasi ASEAN. Nah, kalau di minggu lalu kita mempelajari interaksi yang terjadi di negara-negara ASEAN. Interaksi itu bisa dikatakan sebagai bentuk kerjasama yang dilakukan. Kerjasama itu bisa dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, minggu lalu ibu juga pernah jelaskan macam-macam bentuk-bentuk organisasi yang dilakukan di negara-negara ASEAN. Nah, coba angkat tangan siapa yang bisa. Apa itu interaksi? Coba Hubungan timbal balik. Iya, hubungan timbal balik. Nah, hubungan timbal balik itu bisa dikatakan sebagai bentuk kerjasama. Kali ini kita akan mempelajari perubahan ruang dan interaksi antar ruang yang disebabkan oleh faktor alam. Ya. Selanjutnya ada tujuan dari kita mempelajari materi kita pada kali ini supaya anak-anak dapat memahami, mampu memahami atau menganalisis perubahan ruang dan interaksi. Manfaat yang kita dapatkan dari mempelajari materi ini agar anak-anak dapat memahami perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam dalam belajar. Ya. Kemudian di dalam kita belajar atau mempelajari materi kita kali ini, ibu menggunakan pendekatan saintifik, ya, dengan metode diskusi dan model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Nanti dari proses pembelajaran ini kalian akan tahu seperti apa. Kemudian teknik penilaian. Teknik penilaian yang ibu gunakan ada 3 teknik. Yang pertama, penilaian sikap. Sikap itu nanti ibu akan ambil dari disiplin kalian, kemudian kerjasama, ya. Nah, bagaimana kerjasama kalian, kemudian tanggung jawab kalian. Penilaian yang kedua ada pengetahuan. Ya, pengetahuan ini ibu akan ambil dari tes, kemudian post test. Kemudian yang ketiga ada keterampilan. Ya. Keterampilan di sini nanti bagaimana ketika kalian berdiskusi dengan kelompok. Untuk mengetahui sebelum menjelaskan tentang materi ini, untuk kemampuan awal kalian ibu akan melakukan retest terlebih dahulu ya. Silakan menjawab, ibu kasih waktu 5 menit. Perubahan ruang yang disebabkan oleh faktor alam itu disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama ada
yang lama, ya, karena negara-negara ya yang menyebabkan wilayah ini memiliki pola angin yang bertiup setiap 6 bulan sekali. Nah, pola arah angin ini dipengaruhi oleh angin muson, yaitu angin muson barat dan angin muson timur, angin muson barat dan angin muson timur. Nah, angin dua masing-masing angin ini kemudian menyebabkan terjadinya perubahan iklim, ya, menyebabkan terjadinya yaitu perubahan musim, yaitu musim panas, musim hujan, dan musim hujan. Nah, di Asia Tenggara ini, di kawasan Asia Tenggara, kemudian matahari. Coba ada yang bisa iklim matahari itu apa? Iklim yang berkaitan dengan nah, ini adalah contoh dari bencana alam, ya. Sumber daya alam hayati ini adalah sumber daya alam yang ketersediaannya bisa terus dimanfaatkan. Contohnya apa? Angin, kemudian sinar matahari yang bisa dimanfaatkan secara terus menerus. Di kawasan Asia Tenggara dalam beberapa hari terakhir, di antaranya ialah Topan Rai di Filipina dan juga di Indonesia. SKPD, Ibu akan bagikan dulu kelompok kalian, ya. Untuk kelompok pertama, Emaga Amuni, kemudian kelompok 2, Afliliana Rarasati, yang ketiga Nauro Pintina, 4 muslimah. Satu kelompok itu 4 orang, ya. Kemudian yang kelompok 2 ada Andrian Febrani, yang kedua ada Safa Widya, yang ketiga Baik Reina Sulita. Proses penilaian sudah lanjut, ya. Apa yang aktif kita diskusinya, ya. Kelompok 1, kelompok 2. Kita mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan masing-masing ketua kelompok maju. Iklim monsun. Iklim khatulistiwa terdapat di wilayah Indonesia kecuali Nusa Tenggara, Bali, dan sebagian Jawa Timur. Bencana alam klimatik adalah bencana alam yang disebabkan oleh iklim yang meliputi suhu, sinar matahari, kelembapan, dan angin dan curah hujan. Yang kedua, analisis kondisi iklim Asia Tenggara. Kondisi iklim kawasan Asia Tenggara sebagian besar kawasan Asia Tenggara memiliki iklim tropis karena letak astronomisnya sama. Melalui aspek
silakan dulu kembali ke tempat duduk masing-masing. Dari pemaparan materi dari Ibu, kemudian dari hasil diskusi, kalian ada pertanyaan tentang materi cara ada. Berarti Ibu anggap kalian sudah paham dan mengerti tentang materi perubahan uang dan interaksi antar uang akibat faktor alam. Ya, selanjutnya dari pemaparan materi dari awal, Ibu akan menyampaikan kesimpulan mengenai materi kita pada pagi hari ini. Itu perubahan uang dan interaksi antar uang akibat faktor alam ini dipengaruhi oleh kondisi iklim yang meliputi suhu udara dan kelembapan. Kemudian iklim di kawasan Asia Tenggara ini terdiri dari 3, iklim matahari, kemudian iklim muson, dan iklim UVC. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor geologi yang dipengaruhi oleh kondisi tanah dan batuan penyusun bumi. Ya, kemudian yang ketiga ketersediaan sumber daya alam. Ya, yang dipengaruhi oleh sumber daya alam hayati dan sumber daya non hayati. Karena kalian sudah paham dan mengerti tadi di awal, untuk mengetahui pengetahuan awal kalian, Ibu mengadakan sekarang Ibu akan mengadakan post test. Ya, setelah kalian menerima materi, Ibu akan mengadakan post test lagi. Ini ada soal pilihan ganda, silakan dijawab 5 menit ya. Apakah kalian suka dengan model pembelajaran hari ini? Senang. Nanti kalian duduk di belakang lebih baik biar kalian tidak takut. Ibu akan membagikan lembar refleksi untuk kalian isi. Tidak tinggal dikasih centang ya. Nanti Ibu akan lihat dari hasil jawaban kalian ya. Samanya hari ini, kalau materi sudah Ibu selesaikan, untuk oleh-oleh kalian di rumah, Ibu akan memberikan kalian tugas untuk dikerjakan di rumah, ya. Halaman 36 kerjakan di buku paket. Ya, selanjutnya nanti silakan anak-anak mempelajari materi berikutnya untuk kita pelajari di minggu depan, ya. Ya. Dan Ibu ingatkan untuk anak-anakku semua bahwa silakan jaga kesehatan supaya kita bisa bertemu lagi di minggu depan, ya. Ibu akan mengakhiri pada pelajaran pada pagi hari ini. Silakan Arga memimpin doa sebelum Ibu mengakhiri pelajaran. Berdoa mulai. Salimna